Kehadiran parasit semakin merajalela merasuki tubuh manusia. Bahkan kehadiran para parasit ini telah diketahui oleh manusia sehingga membuat parasit harus lebih berhati-hati untuk menunjukkan jati dirinya. Shinichi Izumi dan parasitnya Migi berada di tengah para parasit lain yang menjadi ancaman bagi manusia. Sebelum saya lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya tetap update dengan konten-konten kita. Jika sudah, terima kasih banyak. Jangan lupa siapkan tisu ya. Bareng saya Faiz and welcome to my channel View Universe. Cerita dimulai dengan flashback pada film pertamanya, menampilkan beberapa adegan parasit yang ingin berdampingan dengan manusia, bahkan ingin menguasai seluruh dunia. Namun, sebaliknya, manusia mulai takut dengan ancaman para parasit ini. Berbeda dengan Shinichi Izumi yang diperankan oleh Sota Sometani dan parasit tangan kanannya, Migi. Mereka dapat berdampingan layaknya manusia yang hidup di satu tubuh. Dengan karakter Shinichi yang sudah hilang rasa manusiawinya dikarenakan suatu kejadian yang menimpa sang ibu dan Shinichi di kejadian film pertamanya. Jika kamu belum nonton alur ceritanya, silahkan nonton di video kita sebelumnya dengan menekan tombol notifikasi di atas atau link di deskripsi video ini. Linknya saya taruh di sana. Oke, lanjut. Kemudian, scene pun berpindah dengan polisi yang sudah menangkap psikopat yang bernama Uragami, diperankan oleh Hirofumi Arai. Walaupun dia psikopat sadis, ia dapat membedakan mana parasit dan manusia. Kemampuan ini ia dapatkan dengan memahami dan menganalisa pergerakan setiap target yang ingin dibunuhnya. Targetnya adalah manusia, terutama wanita. Bisa kita lihat di scene ini, Uragami mencoba menganalisa beberapa orang yang dianggap parasit. Tak disangka, Shinichi Izumi termasuk orang yang dicurigai. Namun, hal itu terlewatkan. Justru Uragami mengetahui ada sesuatu di dalam dirinya, yaitu Shinichi. Adegan pun berpindah bahwa Shinichi sudah keluar dari ruangan tersebut. Ketika sedang berjalan, Migi mendeteksi ada makhluk parasit di dekatnya. Benar saja, parasit tersebut sedang memangsa manusia. Tanpa pikir panjang, Shinichi pun membunuhnya. Dari sini kita lihat bahwa kemampuan Shinichi sudah melewati kemampuan manusia biasa. Setelah kejadian itu, tanpa disadari, ada seseorang yang sedang memata-matai Shinichi. Shinichi pun menyadari hal itu. Scene pun berpindah ke rumah Shinichi yang sedang memasak bersama Migi. Sambil memasak sup, Migi memberitahu bahwa di kantor wali kota sudah banyak parasit yang sedang menyamar menjadi politikus. Ternyata Migi benar, parasit yang menyamar menjadi politikus tersebut dipimpin oleh wali kotanya langsung, yaitu Takeshi Hirokawa, yang diperankan oleh Kazuki Kitamura. Pernah juga main di film Indonesia The Ride to Brandal. Kitamura memberitahu ke Ryoko bahwa spesies parasit sudah mulai dibasmi, salah satunya oleh Shinichi, dan menganggap Shinichi adalah ancaman. Namun, Ryoko menyarankan untuk membiarkan mereka dengan alasan eksperimen yang dilakukan oleh Ryoko. Di scene ini, ternyata bayi yang dikandungan Ryoko sudah lahir. Kemudian, di suatu tempat perkumpulan Yakuza atau preman bahasa Jepangnya, ada parasit yang sedang menguji kemampuannya dengan membasmi seluruh Yakuza. Ya, gila aja memang, Yakuza ini habis dibantai. Parasit ini diketahui adalah Goto yang mempunyai 5 parasit di tubuhnya. Kemudian, scene berpindah kepada seorang wartawan bernama Kuramori yang tadi memata-matai Shinichi di awal film. Ternyata, wartawan tersebut adalah suruhannya Tamiya Ryoko. Ryoko mencoba menggali dan meneliti kehidupan Migi dan Shinichi. Namun, wartawan tersebut ingin foto-foto tersebut dipublikasikan agar masyarakat tahu yang sebenarnya. Kemudian, wartawan tersebut pulang dan memeluk anak yang disayanginya. Esoknya, wartawan tersebut kembali membuntuti Shinichi dan Migi. Shinichi yang sudah menyadarinya sengaja memancing wartawan tersebut ke tempat sepi. Wartawan itu pun ketahuan dan hendak ingin dibunuh Migi. Shinichi pun melarangnya. Akhirnya, wartawan tersebut mengakui jika ia diperintah oleh Tamiya Ryoko untuk memata-matai Shinichi. Kemudian, Shinichi juga memberitahu bahwa Tamiya Ryoko sebenarnya adalah parasit, namun wartawan tersebut tak percaya. Lantas, Shinichi pun membuktikannya dengan bertemu langsung dengan Tamiya Ryoko dan merekam semua pembicaraan mereka. Barulah wartawan tersebut pun percaya. Merasa kesal, akhirnya wartawan tersebut tak tinggal diam dan mewawancarai wali kota di kantor. Wali kota yang merasa wartawan tersebut menjadi ancaman akhirnya ingin membunuh wartawan tersebut. Namun, yang dibunuh justru anak kesayangannya. Wartawan tersebut pun murka terhadap parasit.
Kemudian Shin berpindah ke Shinichi. Sore menjelang malam, Migi mendeteksi ada 5 parasit yang mengikutinya. Merasa terancam, mereka pun melarikan diri dan sembunyi. Namun tetap saja parasit tersebut mengetahui keberadaan mereka dengan mendeteksi gelombang otak Migi. Migi pun kaget dengan parasit tersebut, bagaimana bisa satu tubuh dihinggapi 5 parasit, dan parasit tersebut pun sangat kuat. Kemudian mau tidak mau mereka pun bertarung. Shinichi pun berhasil melumpuhkan dengan menebas leher parasit tersebut. Ketika ingin memastikan kematian parasit itu, sejumlah orang pun lewat di area itu. Tanpa pikir panjang, Shinichi dan Migi pun mundur. Ya, benar saja, parasit tersebut pun bangkit dan ternyata ia adalah Goto yang diperankan oleh Tadanobu Asano, parasit terkuat di bumi. Shinichi dan Migi pun harus menghadapi tantangan menakutkan untuk melawan Goto, parasit terkuat sekaligus bodyguard dari wali kota bernama Takashi Hirokawa. Sementara itu, parasit lainnya seperti Tamiya Ryoko menghadapi dilema lain dengan mulai belajar untuk menjadi manusia seutuhnya. Ia mencoba untuk membesarkan anak yang dilahirkan dari tubuh yang ia kuasai, berawal dari wajah yang begitu dingin dan tidak bisa tersenyum serta tertawa, namun perlahan ia dapat tersenyum dan tertawa karena anaknya. Ya, perlahan parasit ini mulai menampakkan sisi manusianya. Kemudian Shin berpindah ke pasukan kepolisian. Perlahan-lahan keberadaan parasit mulai bisa dilacak oleh pihak kepolisian berkat bantuan Kuramori, wartawan yang murka tadi. Kembali ke Shin, Tamiya Ryoko merasa ada yang mengawasinya, kemudian Tamiya pergi sebentar meninggalkan anaknya. Ya, ternyata Tamiya hendak dibunuh oleh kelompok parasitnya yang diperintahkan oleh Hirokawa, sang wali kota tadi. Tamiya pun berhasil membunuh mereka semua. Kemudian, Tamiya kembali ke apartemennya dan anaknya pun hilang. Ternyata anak Tamiya diculik oleh wartawan tadi, yaitu Kuramori. Wartawan tersebut tak terima atas kematian anak kesayangannya itu. Lantas ia membalas dengan membunuh bayinya Tamiya Ryoko di suatu tempat di kebun binatang. Mengetahui hal itu, Tamiya Ryoko pun menghubungi Shinichi dan ingin menunjukkan sesuatu pada Shinichi. Kemudian Shin berpindah ke kantor wali kota, di mana pasukan polisi sudah mulai mengepung kantor tersebut dan mendeteksi beberapa parasit menyamar menjadi politikus. Kemudian pasukan tersebut pun membantai habis para parasit tersebut dengan head detector dan juga berkat bantuan Uragami, si psikopat di awal film tadi. Kemudian pasukan polisi menyisakan satu anggota yang dianggap parasit, yaitu Hirokawa, si wali kota tadi. Sebelum dibunuh, Hirokawa sempat berpidato dan mengatakan bahwa manusia kapan saja bisa berperilaku seperti parasit. Dengan keserakahan maka manusia bisa lebih buruk dari parasit. Sang kapten pasukan polisi pun langsung menembak wali kota tersebut dan ternyata wali kota itu adalah manusia. Kemudian sosok parasit terkuat yaitu Goto pun muncul dan siap ingin membantai pasukan itu. Kemudian Shin kembali ke kebun binatang dengan Kuramori, si wartawan yang ingin membunuh bayinya Ryoko tadi. Oke, di sini kalian siapkan tisu ya. Shin ini sangat menguras emosi. Ryoko yang datang menjelaskan bahwa kematian anak Kuramori bukan karena Tamiya, melainkan karena wali kota yang ingin membunuhnya. Namun Kuramori tak peduli, dia hanya ingin Tamiya merasakan apa yang ia rasakan, bagaimana rasanya kehilangan anak kesayangannya. Lantas Shinichi pun datang dan membujuk Kuramori. Shinichi mengatakan bahwa bayi itu manusia, jika kau membunuhnya maka kau sama saja dengan mereka. Di sini polisi juga sudah mulai berdatangan. Namun Kuramori tak menghiraukannya. Justru Kuramori mengatakan bahwa tidak mungkin parasit akan melindungi manusia. Ya, dari kata-kata ini Tamiya Ryoko membuktikannya. Tanpa pikir panjang, Tamiya Ryoko langsung melumpuhkan Kuramori dan menyelamatkan anaknya. Namun Tamiya Ryoko mengetahui ini adalah akhir untuk hidupnya dan dia ingin menitipkan anak tersebut ke Shinichi. Tamiya mengatakan kepada Shinichi bahwa kalian, yaitu Shinichi dan Migi, membuktikan bahwa manusia dan parasit bisa hidup berdampingan. Kemudian dengan perlahan ia mendekati Shinichi dan Migi. Saat mendekati Shinichi, Tamiya pun dianggap ancaman. Polisi pun lantas menembakinya sembari melindungi anaknya. Ute! Ute! 自分を守ることも逃げることもできたはずだ。始まりを求め終わりを求め、また一つ疑問の答えが出た。人間の手で普通に育ててやってくれ。人間の真似をして
Oke, di scene tadi Tamiya ingin menunjukkan kepada Shinichi bahwa parasit bisa berperilaku seperti manusia dan bisa menjadi ibu untuk anaknya. Dengan kejadian hal itu, Shinichi pun teringat kembali dengan ibunya, betapa ibunya sangat menyayanginya. Dan akhirnya Shinichi pun kembali mendapatkan air matanya yang semula tidak bisa menangis. Kemudian, Shin kembali ke gedung wali kota. Ternyata pasukan polisi tadi sudah habis dibantai oleh Goto, dengan Goto yang memegang kepala kapten pasukan itu. Sang pimpinan kepolisian mencoba ingin membunuhnya, namun malah dibunuh oleh Goto. Ya, semua pasukan polisi tersebut yang tersisa di luar tidak bisa berbuat apa-apa, karena saking kuatnya Goto pun dibiarkan pergi. Di saat ini, Shinichi disuruh kabur oleh Migi. Migi mendeteksi bahwa Goto memiliki keinginan tinggi untuk membunuh mereka berdua, yang akhirnya mereka pun dikejar oleh Goto hingga jatuh di tepian jurang. Merasa tak mampu melawan Goto, akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk melawan Goto dengan mengalihkan perhatian Goto ke Shinichi. Saat Goto terkecoh, Migi langsung menebas leher Goto, namun power yang dimiliki Migi kurang mumpuni dikarenakan Shinichi dan Migi sengaja memisahkan tubuh mereka. Namun pada akhirnya Migi pun memerintahkan Shinichi untuk melarikan diri dikarenakan tak ingin Shinichi ikut terbunuh. Migi pun mencoba menahan Goto dengan kemampuan terakhirnya yang membuat Migi pun terbunuh oleh Goto. Shinichi, yokatta. Shinichi yang merasa kehilangan Migi pun mencoba bersembunyi di suatu tempat yang ditemani Murano Satomi, teman dekatnya. Lantas Satomi pun memberi semangat dan motivasi kepada Shinichi, dan kemudian mereka pun... Udah ya, nggak usah dilanjutin di bagian ini. Ketika Shinichi terbangun, Shinichi melihat mata Migi di tangan kanannya. Shinichi menyadari bahwa sebagian tubuh Migi sudah menyatu dengan Shinichi, membuat Goto bisa mendeteksi keberadaan Shinichi. Lantas Shinichi pun dikejar oleh Goto. Shinichi akhirnya melarikan diri ke sebuah tempat gedung pembakaran sampah, dan kemudian pertarungan hidup dan mati Shinichi pun dipertaruhkan di sini. Ketika sedang bertarung, Shinichi menggunakan kesempatan untuk melumpuhkan Goto dengan besi yang ada di dekatnya. Ketika hendak dibunuh oleh Goto, keajaiban datang menghampirinya. Ya, Migi kembali ke tangan kanannya. Migi menjelaskan bahwa besi yang ditancapkan tadi merupakan besi kimia beracun, membuat parasit milik Goto berontak dan ingin menguasai semua tubuh Goto. Migi pun mengambil kesempatan itu untuk keluar dari tubuh Goto, dan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Goto. Karena saking kuatnya Goto, sel-sel parasit yang terpisah tadi ingin kembali ke tubuh Goto. Namun Shinichi yang merasa Goto adalah ancaman bagi manusia, kemudian ia membuang tubuh terakhir Goto ke pembakaran sampah. Dan Shin pun kembali ke rumah Shinichi yang sedang melakukan tugas daring di rumahnya. Kemudian Migi mengatakan sesuatu kepada Shinichi. Migi merasakan bahwa ini adalah perubahan terakhir atas dirinya. Ia tak tahu kapan dapat berubah lagi menjadi tangan kanannya. Migi juga mengatakan bahwa selama menjadi tangan kanannya, Shinichi selalu mendapatkan masalah. Migi pun mulai berpikir bahwa parasit harus melakukan perubahan seperti layaknya Tamiya Ryoko dan Goto. Dan scene perpisahan pun terjadi. そろそろ行く。スイッチを切るぞ。待ってよ右。目を覚ましたら見ていた夢も忘れている。新一、今までありがとう。右起きろって。Shinichi pun kembali menjalankan aktivitas normalnya bersama Satomi. Mereka menjenguk anak Tamiya Ryoko yang mereka titipkan ke penitipan anak. Kemudian mereka membeli minum. Namun saat membeli minum, Satomi diculik oleh Uragami, si psikopat sadis itu. Kemudian ia dibawa ke atap gedung. Uragami menanyakan kepada Shinichi, apakah kau benar-benar manusia? Shinichi menjawab, ia adalah monster. Shinichi kemudian langsung menolong Satomi. Namun...自分と違う生き物と寄り添って生きていける。疲れるから自分で持ちな。Ya, di scene tadi, Shinichi sempat bertemu Migi di alam bawah sadarnya. Migi ternyata membantu Shinichi untuk meraih tangan Satomi. Kemudian film pun berakhir. Oke, sedikit review dari VCU ya. Film berdurasi hampir 2 jam ini kembali disutradarai oleh filmmaker terbaik asal Jepang, Takashi Yamazaki. Ia pernah juga menyutradarai film terbaik salah satunya Stand By Me, Doraemon.
Diperankan oleh nama-nama top seperti Sota Sometani sebagai Shinichi, Eri Fukatsu sebagai Tamiya Ryoko, Sadao Abe sebagai Migi, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat nama Kazuki Kitamura yang pernah terlibat dalam film produksi Indonesia, The Raid to Brandal. Konsep yang berbeda, karakteristik yang menarik, sampai cerita yang filosofis tentang kehidupan manusia menjadi elemen utama dari film bergenre thriller fiksi ilmiah ini. Bagi kamu sebagai awam yang belum menyaksikan film pertamanya maupun membaca komiknya, rasanya tetap bisa menikmati film ini. Dan yang pastinya, bagi kalian yang nonton film ini sulit untuk pergi dari kursi dan tetap menatap layar sepanjang film. Dan buat kamu yang terbiasa menonton film-film Hollywood akan mendapat nuansa lain dan lebih fresh saat menyaksikan Parasit Part 2 ini. Untuk versi filmnya sendiri dibagi menjadi 2 bagian atau 2 part. Bagian pertamanya sudah dirilis di bioskop pada akhir 2014 lalu dan sudah VCU bahas di konten sebelumnya. Sedangkan Parasit Part 2 dirilis di Jepang pada April 2015 lalu dan sekarang lagi kita bahas. Untuk karakter yang paling mencolok dan yang paling diingat adalah Tamiya Ryoko. Di sini VCU sangat kagum dengan aktingnya. Masih dengan karakternya yang dingin dan tak pernah senyum, namun perlahan mulai berubah sisi kehidupannya sebagai parasit. Apalagi pada saat scene yang sedang melindungi anaknya. Di sini benar-benar Eri Fukatsu menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Wajah dingin dengan tubuh parasit yang melindungi manusia. Namun sayang, kisah Parasit ini menjadi akhir di anime dan filmnya. Namun tak menutup kemungkinan film ini akan dilanjutkan. Jika ada info atau sequel tentang film ini pasti akan VCU update juga. Jika kalian menemukan teori lain pada film ini, bisa kalian uraikan pada kolom komentar ya. Sempatkan like dan share jika kamu suka dengan konten ini. Sepertinya saya harus undur diri. Bareng saya Faiz, stay safe ya, and see you on the next more content.